Kembali lagi di podcast Era Rumpi, tentu bersama saya Arya Astawa. Kalau sebelumnya saya sudah pernah mengundang seniman ternama asal Bali, ada Bli Cedil, kemudian juga ada Alan Child. Hari ini saya kembali mengundang seorang seniman, pekerja seni yang begitu juga sangat terkenal di Bali, dan terutamanya bagi para pecinta pop Bali nih sudah pasti tahu ya, salah satu singlenya yaitu Tresna Garangkuluk. Wah, ini pasti orang tahu nih. Yaitu ada Bligong Agung Wirasuta. Apa kabar Bligong? Baik, semangat. Semangat ya. Tapi kalau misalkan sobat podcast yang asal luar Pulau Bali ya, yang juga sedang suka dengerin podcast saya, Tresna Garangkuluk itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin nih kalau salah saya dikoreksi ya. Cinta direbut anjing gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan kayaknya ini banget ya. Aneh banget ya. Aneh gitu aneh ya. Tapi isi lagunya kan okay. berbicara tentang bagaimana perjalanan cinta dari sepasang kekasih ini gitu. Ketika apel anjing menjadi tantangan. Itu ini anjing beneran ya, anjing penjaga rumah ya. Saya pikir itu anjing tanda kutip ya. Tapi biar sobat podcast juga dipikirnya saya hoax nggak nih Bligongnya? Boleh dong Bligong sebentar aja. Harus dibuka. Buka sebentar. Sebentar aja ya. Oke. Eng. Udah nih asli. Oke. Saya bukan bawa yang KW ya. Bukan kaleng-kaleng nih. Nah Bligong, kalau kita bicara tentang lagu pop Bali, oke. Saya bicara dulu yang salah satu single yang paling hits ini, Tresna Garangkuluk. Sebenarnya inspirasinya seperti apa sih Bu? Kalau inspirasi mungkin dari pencipta ya, karena Bligong waktu itu hanya menyanyikan gitu. Oh iya. Lagu Tresna Garangkuluk ini dirilis di tahun 2003-an, ya 2003 gitu. Jadi waktu itu Aji Kobar Jempe selaku pencipta lagu menyodorkan lagu itu gitu. Dan ketika itu Bligong masih bernaung di bawah Aneka Record. Jadi Bapak produser almarhum Bapak Oke Swetanaya juga, ayo Jum, ini kayaknya pas nih buat kamu, coba ada yang menyanyikan. Begitu yang rekaman, ternyata enak ini gitu. Jadi di luar dugaan ternyata lagu itu booming banget gitu. Ya itulah menjadi catatan dan juga pengalaman yang luar biasa untuk saya. Jadi tahun 2003 ciptaan itu ya. Kalau dilihat dari liriknya memang kayaknya sebuah perjuangan begitu ya, menemui sang kekasih. Kurang lebih seperti itu. Betul. Memang arah lagunya memang juga untuk remaja ya waktu itu ya kalau lihat. Karena saya waktu itu masih SMA. Jadi waktu itu sangat hits sekali lagu pop Bali dengan berbagai macam genre yang saat itu berkembang, main band, pop Bali penyanyi solo seperti itu sangat luar biasa seperti itu. Nah, kalau Bligong sendiri melihat dari saat itu ya. Perkembangan lagu pop Bali sangat begitu luar biasa, banyak media meliput, betul, konser di mana-mana, bener, ya kan, sampai saya juga ikut nonton salah satu penyanyi yang lain karena dapat tiket gratisan. Gimana nih Bligong? Memang dengan melihat kondisinya sekarang sebenarnya menurun atau menanjak tapi hidden gitu? Jauh banget gitu ya, karena ketika itu Bligong merasakan mengawali dari berbagai macam lomba ya. Bligong cerita sedikit nih. Bligong kan beranjak dari berbagai macam festival. Kemudian waktu itu juga ada dualisme dalam artian begini. Yang model TVRI Bligong yang megang gitu. Makanya kemudian yang komersil ini rekan Widi Widiana. Jadi ada ini ala Agung Wirasuta, yang ini ala Widi Widiana gitu. Jadi festival dan komersil. Di situ justru memberikan tantangan buat saya gitu. Bagaimana caranya dengan teknik vokal yang kita miliki kita juga bisa masuk ke dunia komersil gitu. Ya beruntung banget di tahun 2000 waktu itu konsep Pesta Kesenian Bali agak berbeda. Yang sebelumnya selalu berkelompok, ketika itu dicarilah penyanyi solo dalam konsep pemilihan bintang pop Bali tahun 2000. Nah, beruntung banget Bligong ikut acara itu, kemudian menjadi juara 1 dan berhak menyanyikan lagu. Sebentar. Dari situ juga nih sobat podcast, saya tahu nama Agung Wirasuta. Saya coba nyanyikan tapi tolong ya, ini tutup telinga dulu deh. Tutup telinga. Kalau Jangan dong jadi.
bilang petang belis tatang ngalegai. Waduh, udah cukup gitu. Itu lagu perdana, gitu ya? solo perdana. Saya masih ingat. Talu Semu, betul kan? Iya. Talu Semu. Jadi dari sana Bligong bisa masuk ke dunia dapur rekaman dan kenal dengan Pak Oko Swetenayang dari Aneka Record gitu. Jadi karena single yang itu boleh dikatakan itu adalah album kompilasi di mana Bligong Juara 1 berhak menyanyikan 2 lagu dibanding rekan-rekan yang lain cuma 1 lagu, saya 2 lagu. Di mana lagu wajib waktu itu adalah Talu Semu karya dari Gus Babah dan lagu pilihannya adalah Nyentane di situ. Nah, di luar dugaan juga naik album kompilasinya. Diberilah kesempatan saya waktu itu dikontrak oleh Aneka Record. Muncullah album berikutnya, album perdana yaitu Metekop Botol, yang keduanya adalah Tresna Garangkulo yang di situ Bapak Oko Swetenayang memberikan tantangan untuk saya. Oke, kalau kamu dari dunia festival saya akui karena saya mengikuti kamu dari awal karir kamu, saya tahu bilang gitu. Sekarang coba dirubah, saya beri tantangan untuk kamu. Jangan yang serius deh, bawain yang simpel-simpel aja gitu. Terus Negara Kulo itu pertama berarti single pertama yang boleh dibilang agak kocak. Kocak dan ringan gitulah modelnya. Kalau bos bilang easy listening gitu. Saya coba bawakan dengan teknik vokal yang boleh dibilang bukan seadanya, tetap dengan teknik vokal, cuman lebih ringan aja gitu. Cara menyanyinya lebih rileks. Luar dugaan ya gitu. Sampai sekarang royalti luar biasa. Dan senangnya, bangganya adalah sekarang kan ini zaman TikTok nih. Zaman TikTok, ketika ada lagu At My Worst itu ada beberapa bagiannya mirip banget gitu. Artinya kalau bukan berarti menjiplak, janganlah terlalu dini. Karena nada itu cuman kan do re mi fa sol la si do. Betul. Paling tidak nanti diputer-puter yang munculnya di situ doang gitu. Pasti ada persamaan. Ada peluang untuk beririsan lah istilahnya. Betul banget. Dan kita cari ilmiahnya gitu. Dan ketika lagu itu muncul, Bligong nyanyikan hampir mirip, dan saya bawakan -1 dari At My Worst itu saya bawakan dalam lagu Tresna Garangkulo. Wah, enak nih. Bagus nih gitu. Jadi komentarnya pun luar biasa. Lagu ini waktu saya masih di TK, waktu masih SD. Sekarang udah berapa tahun ya gitu. Jadi enak, komentarnya pun ayo dong Bligong garap lagi gitu. Jadi banyak dukungan dari mereka. Pastinya banyak yang kangen gitu ya. Yang pertama udah kenal single-singlenya Bligong masa-masa sekolah waktu itu. Nah, kalau dengan tadi kan permintaannya adalah garap lagi. Tapi balik lagi, tadi belum kejawab penuh nih. Gimana tantangannya, seperti apa sih kondisi pop Bali itu tadi dari Misi Hits? Sebenarnya kenapa Bligong dengan kondisi sekarang, apakah menurut Bligong agak menurun atau seperti apa sih perkembangan pop Bali? Kalau boleh dikatakan sih tidak menurun sebenarnya. Tidak menurun. Masih aktif, banyak yang aktif, cuman mungkin caranya berbeda sekarang. Dimana kaset sudah nggak ada lagi. Coba contoh aja. Bligong beralih ke DVD, orang juga udah bilang nggak punya DVD lagi. Playernya nggak ada gitu. Entah dia memang bener nggak punya atau memang males belinya atau tak pancing juga. Coba deh didengerin dulu gitu. Memang playernya nggak ada, alasan mereka. Kalau kembali ke laptop, anak saya pakai laptop biasanya gitu. Jadi terlalu banyak alasan gitu ya. Kemudian muncul terakhir ini, otak saya selalu berpikir gimana caranya biar tetap eksis. Kalau hanya di YouTube doang kan artinya kalau tidak ada mentahannya gitu loh, yang secara physically dilihat seperti ini loh gitu. Jadi saya garap yang terakhir itu berupa USB. USB benar, keren. Saya sudah buat itu. Harganya saya bandrol 100.000, isinya Japa Mantra, padahal Japa itu Japa Narayana gitu. Saya isi, kemudian saya tambahkan dengan single-single yang sebelumnya saya ramu masukkan di situ. Masuk jadi limited edition memang. Jadi saya buat sedikit aja, tapi di situ ada pembuktian bisa dikemas dengan lebih menarik. Ini sebuah terobosan baru ya sobat podcast ya, jual artinya
Kalau dulu kan untuk orang memiliki sebuah lagu gitu ya secara legal harus lewat kaset, kemudian VCD, sekarang flash disk. Flash disk jadinya ya? Iya, sejenis itu. USB dia. USB ya? Oke. Ini menarik banget. Di situ ada gambar saya, kemudian ada covernya pun dirancang sedemikian rupa, produksinya di Jakarta. Jadi gara-gara kemarin ikutan Golden Memories, jadi masih nyantol lah beberapa ininya gitu. Jadi syukurlah masih bisa eksis. Kalau pendistribusiannya sendiri seperti apa dalam artian kalau modelnya seperti itu? Bligong door to door aja. Oh, door to door aja. Oh iya. Jadi kalau ada yang order ya sudah. Dan saya pun tidak malu untuk berjualan gitu. Iya. Intinya zaman seperti sekarang kalau malu ya ketinggalan. Iya, betul. Ya kan? Cuma cara informasinya lewat media sosial begitu. Media sosial. Oke. Jadi kalau ada yang request Bligong tolong dong, boleh nggak saya beli istilahnya albumnya ada nggak nih masih saya mau beli gitu ya. Kurang lebihnya ya, betul. seperti itu ya. Saking berapi-apinya begini enggak turun ya. Iya, ini susahnya nih kalau masker nih. Nah, oke, artinya mungkin sekali lagi ya sobat podcast, terutama para pecinta pop Bali atau lagu-lagu Bali, ternyata yang namanya lagu pop Bali itu masih eksis. Mungkin cara menikmatinya yang berbeda saat ini. Betul. Sehingga kesannya ya kalau tidak mengikuti penyanyinya begitu, artisnya mungkin rasa-rasanya seperti hilang begitu ya. Oke. Selain itu juga Bligong sudah buat YouTube. Sudah. Kemudian apalagi untuk istilahnya ketika ini ada single baru nih sebentar, tapi ntar saya bahas ya. Cara promosinya untuk mengenalkan lagu-lagu baru misalkan di TikTok Bligong banyak. Oh, TikTok. Jadi ikutan jadinya. Yang duluan itu justru anak saya yang di TikTok aktif. Kemudian begitu saya aktif, anak saya nggak aktif lagi. Bukan bermaksud saingan gitu, tapi saya ingin bagaimana caranya media yang ada ini kita pakai secara maksimal dan tentunya masih sesuai aturan. Betul. Untuk promosi, kemudian saya juga di situ banyak belajar tentang tutorial apapun ternyata ada di situ, dikemas dengan sederhana tetapi bermanfaat. Iya. Kalau misalkan lewat ini kan yang masih ya media analog yang masih berjalan saat ini, selain televisi itu yang paling sering untuk musik adalah radio. Juga masih tetap masih ya. Masih. Okay. Jadi komunikasi dengan stasiun radio pun tetap digalang ya. Jadi dilakukan sedemikian rupa. Saya ingin melakukan berbagai macam upaya. Artinya ayo dong bersama-sama bergerak. Jadi sama halnya dengan media partner yang lain, dengan wartawan segala macam. Wartawan yang butuh berita, kita juga butuh publikasi. Saling simbiosis mutualisme, betul sekali. Jadi dilakukan berbagai macam cara. Tiang pun kalau orang bilang, maaf, banyak yang nelpon nih misalnya, Bligong kira-kira begini mau ndak? Karena mereka segan duluan gitu. Dianggap Bligong ini termasuk yang senior, jadi saya agak malu. Nggak apa-apa kalau memang saya ada waktu, seperti halnya sekarang tampil di area Rumpis gitu kan. Jalan. Iya. Artinya tetap untuk bahwa ternyata Bligong ini masih aktif gitu ya. Betul. Dalam dunia seni suara ini seperti itu. Karena kan sekali lagi itu tadi karena perubahan media ini sehingga mungkin orang berpikirnya apa sering saya juga pernah menemukan, bukan sering ya, artinya pernah menemukan penyanyi ini masih aktif nggak sih? Karena ada orang yang posting misalkan biasalah ya re-upload begitu di YouTube, video klipnya yang dari bentuk VCD dibawa ke YouTube, terus di-share sama orang. Betul. Terus orang yang komen di bawahnya bertanya gitu lah, ini penyanyi masih aktif nggak sih? Iya kan? Iya, banyak. Dan anehnya juga nih zaman tak lihat di YouTube channel yang ada gitu, lagu-lagu Bligong yang sebelumnya justru yang upload tuh bukan dari pihak recording ataupun dari saya sebagai penyanyi gitu, justru dari orang gitu. Kaget juga sih sebenarnya. Dapat duluan nih, upload duluan gitu. Dan kebanyakan itu mereka yang masih menyimpan VCD-nya dulu. Betul. Kelihatan banget itu VCD-nya dulu diputar. Nah, oke. Artinya memang banyak cara ya sekarang untuk seorang seniman juga dalam menjaga sekedar bukan hanya menjaga eksistensi, tapi bagaimana karya mereka bisa dikenal kembali oleh masyarakat. Nah, kalau ngomongin karya, Sobat Podcast ya, ini Bligong nih baru saja mengeluarkan single baru. Saya baca di Instagram, judulnya
selingkuh. Katanya nih. Ntar perbaikin udang dulu. Aduh, ini serius nih. Serius. Ini karena melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Betul. Boleh ceritain sebenarnya. Karena ini yang ciptakan langsung Bligong loh. Iya, benar. Jadi, Bligong ini terakhir ini kan menekuni yang agak berbeda gitu ya. Iya. Kemudian bisa juga baca tarot. Jadi klien itu banyak gitu, dan di samping itu di samping dari tarot ada yang curhat secara langsung tentang itu tadi. Gitu. Yang tidak kalah menariknya juga orang dengan PD-nya nih share pengalaman mereka di TikTok tentang perselingkuhan, tentang apapun itu miris banget sebenarnya. Karena hal pribadi kan. Hal pribadi, tapi kok dengan begitu PD-nya mereka share di TikTok bahwasanya saya ini simpanan gitu. Aneh banget kan. Makanya dari situ saya jadikan suatu lagu yang mungkin bisa menjadikan pembelajaran untuk semua orang. Bahwasanya kondisi seperti itu ya artinya ayo dong dilakukan dengan baik gitu. Saya pun dalam hal ini banyak yang bertanya, Bligong korban selingkuh ya? Asumsinya langsung besar. saking menjiwai banget. Katanya dari liriknya dalam, dari cara nyanyinya orang saya memang penyanyi kan harus cara nyanyinya harus dalam kan. Ini bukan wartawan infotainment namanya. Bukan. Tapi kan itu orang hasil dari curhatan banyak orang. Saya ramu menjadi satu karya yang tentunya bisa diterima. Iya. Jadi pas saya nyanyikan, kok enak banget. Iya. Jadi pokoknya ini banget lah. Banyak yang nelpon, lagunya keren. Padahal itu sebenarnya cuman curhatan begitu. Curhatan 1 jam aja langsung jadi lagu itu. Wow, 1 jam. Tuh. Wow, 1 jam loh. Kebetulan saya juga suka nulis puisi ya. Iya. Dari SMP itu saya boleh di tingkat sekolah dulu juara nulis puisi. Masih beruntung banget atas didikan Pak Bawa Samargantang dari Tabanan gitu. Dididik menulis itu seperti apa, berpuisi seperti apa. Jadi sangat bersyukur jadi bisa digunakan itu sampai sekarang. Cuman dari lirik sendiri ini benar-benar pure dari curhatan klien-klien yang tadi ya. Betul. Yang pingin tarot atau curhat ke Bligong begitu ya. Diangkat seperti itu, 1 jam jadi. Tantangannya sendiri apa nih? Artinya kan tentu kayaknya ada pesan-pesan juga di liriknya. Betul. Memang itu dari perspektif sendiri atau apa? Mengalir aja waktu itu menciptakan seperti ini jadi gitu. Jadi tinggal ketika masuk dapur rekaman bersama teman SMA Sila selaku arranger, dan juga ini juga dimuat di YouTube channelnya dia gitu. Sila Home Studio. Jadi cuman dipoles-poles sedikit aja gitu. Jadi kurangnya di mana tinggal teknik-teknik menyanyi aja dihalusin lagi. Artinya mengalir begitu aja ya. Betul. Liriknya 1 jam. Cuman waktu itu ada komunikasi perubahan di awal liriknya seperti ini, kesannya nanti kayak cewek jadinya gitu kan. Terus nani pini suci subah keserahan. Yang namanya cinta tidak ada memandang bahwasanya selalu gitu perempuan yang melakukan merasa kehilangan. Kita pun cowok juga sah-sah saja gitu. Jadi kesannya kalau melo tuh baper tuh perempuan gitu. Makanya saya mikir enggak, jadi biarkan aja manusiawi gitu. Jadi sempat ada perdebatan begitu ya? Enggak sih berdebat, cuman perbedaan pendapat sementara. Ya kalau memang seperti itu silakan. Oke. Nah, ada rencana juga misalkan menggarap lagi single-single lain dalam tahun ini? Mudah-mudahan. Ide sih sudah ada. Tinggal merealisasikan aja. Siap. Ya. Tapi mungkin Sobat Podcast, satu pertanyaan terakhir. Apa kesibukan Bligong selain misalkan sekarang ini kan sudah berapa lama nih jadinya vakum dari sampai single sekarang keluar ini? Single maksudnya dari single sebelum yang terakhir apa nih? Begini. Justru dalam kurun waktu selama pandemi, Bligong mengeluarkan banyak lagu justru. Jadi semakin kreatif gitu, ide-ide banyak. Yang sebelumnya juga untuk menambah imun tubuh biar lebih happy suasana hati, saya buat lagu senang-senang judulnya. Jadi apapun yang terjadi hidup ini harus tetap berjalan kan seperti itu. Di situ memberikan pembelajaran bagaimana kita menyikapi kejadian ini dengan
Artinya kita tidak boleh terlalu ketakutan juga, tetapi tetap waspada. Iya, waspada itu selalu ada, tetapi bahagia yang di dalam ini tetap harus kita bina gitu. Karena Bligo punya prinsip, bahagia itu datangnya dari dalam. Betul, sepakat kalau itu. Iya, dari dalam. Dan pada akhirnya dari sini kita bisa memberikan energi yang kita miliki untuk orang yang ada di sekeliling kita gitu. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita belum bahagia? Iya. Betul kan? Iya. Yes. Tentunya lewat karyanya Bligo nih ya. Betul. Iya. Karena selain Gurus Negarang Kuluk, Goyang Linggis. Ini lagi satu. Goyang Linggis itu luar biasa gini. Kan Bligo sempat ganti nama tuh. Yang sebelumnya Agung Wirasuta menjadi Agung Wiradana. Sempet tuh. Betul banget. Jadi 3 tahun Bligo menyandang nama Agung Wiradana, dan selama kurun waktu 3 tahun itu juga begitu banyak pertanyaan. Agung Wirasuta saudara dengan Agung Wiradana gitu. Punya dibilang saudara kembar lah segala macam. Padahal orangnya satu, cuma ganti nama doang. Ya, artinya setelah kejadian itu, apalagi kemarin yang di Indosiar, saya kan pakai nama Agung Wiradana. Iya. Nah, dari situ setelah di Golden Memories, saya merubah lagu Goyang Linggis yang sebelumnya agak slow, saya jadikan berbahasa Indonesia, tetapi refnya tetap berbahasa Bali dengan harapan orang yang ada di sana di luar Bali jadi tahu tentang bahasa Bali itu sendiri gitu. Jadi biar ada sinkronasinya di sana. Jadi cuman ada sedikit penyempurnaan yang sebelumnya ancok-ancok batis ya diastun tusing ngelah pipis. Kalau ibarat kata kita bilang tusing ngelah pipis, nggak punya uang dong terus-terusan. Kok rasanya mendoakan diri sendiri gitu. Jadi Bligo menyempurnakan dengan kata-kata ancok-ancok batis ya diastun jani kuang pipis. Jadi kuang itu kan ya kurang dong. Habis itu dengan rasa kurang itu kita akan menjadi lebih terpacu. Sekalipun ya sekalipun ada gitu karena kurang ya kita berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan dengan cara yang benar lagi gitu. Itu pesan jadi lebih banyak memotivasi. Terus ancok-ancok girang ya diastun ngelah utang gitu. Jadi luar biasanya adalah dengan lagu Goyang Linggis bikin happy, Bligo bisa keliling Nusantara. Asik. Ngajar orang Goyang Linggis. Bener. Sekalian Bligo sembayang, kemudian di wantilannya ada yang nunggu, ajarin dong ini Goyang Linggisnya gitu. Yang lebih serunya lagi adalah dengan lagu Goyang Linggis saya kenal dengan master yang luar biasa, Bapak Andri Wongso. Wow. Iya, jadi dalam rangka apa waktu itu? Karena Bapak Andri Wongso kan punya senam AWS 3. Oh iya. Nah, di situ kebetulan peserta senam AWS 3 juga menyelipkan Goyang Linggis itu dibawakan dalam acara itu gitu. Jadi komunitas yang ada di Bali ini komunitas AWS 3-nya juga membawakan Goyang Linggis juga gitu. Karena disitulah pada akhirnya Pak Andri Wongso Goyang Linggis itu apa gitu. Pada akhirnya ulang tahun AWS 3 di Jakarta saya diundang di situ langsung menyanyikan lagu Goyang Linggis, kemudian yang lain menarikan, dan pada akhirnya saya diberi kesempatan menciptakan dan sekaligus menyanyikan lagu senam AWS 3. Nah, di situ saya menjadi lebih kenal lagi dengan yang luar biasa ya. Yang sempat dilombakan kayaknya di Instagram ya saya lihat. Iya, betul. Iya. Oke. Ini menarik ya. Jadi sekali lagi ternyata perkembangan pop Bali begitu luar biasa dari salah satunya Bligong ya yang telah membawa lagu ini ke luar daerah Bali. Tanggapannya juga responnya antusias ya, dengan berbagai bentuk lah. Betul. Tentunya seperti itu. Dan jadi ini mungkin ada juga yang teringat dengan bagaimana seorang almarhum Didi Kempot yang bisa dengan lagu daerahnya bisa seluruh Nusantara bisa ikut bergoyang dan terkenal seperti dan itu. Saya pun sangat mengagumi almarhum Didi Kempot. Dan sempat kan kemarin lagu beliau saya bawakan dalam versi bahasa Bali gitu. Itu saya bawa live di Facebook dan juga di YouTube waktu itu. Luar biasa juga ternyata responnya. Jadi dari situ saya juga belajar banyak hal. Ya mudah-mudahan nanti bisa seperti beliau, karya-karya saya juga dikenal oleh banyak orang. Itu harapannya. Baik. Tapi sebagai penutup nih, saya biasanya kalau ngundang seniman terutama yang bisa nyanyi gitu, wajib nyanyi.
bait rap atau apalah. Yang saya bilang tadi agak mirip dengan At My Worst itu. Oke, boleh. Jadi balingi deh tagola kulo kadine. Apang sida balik ketemu adi. Balingi deh tagola kulo kadine. Apang sida beli menumpahang rindu. Wow, itu dia mantap. Agak sengal-sengal gimana? Ini tantangannya luar biasa. Harus dengan masker segala macem. Iya. Ya, mudah-mudahan juga kedepannya sebagai penikmat lagu pop Bali juga saya pribadi menunggu nih dari karya-karya Bligong ataupun juga seniman-seniman lain untuk tetap bisa eksistensi pop Bali, apalagi sudah dibuktikan gitu ya oleh almarhum Didi Kentopot lewat lagu daerah pun bisa gitu ya. Bisa go nasional ya. Betul, bisa go nasional. Apalagi juga mungkin warga-warga perantauan yang berasal dari Bali kangen dengan kampung halaman, keluarganya begitu yang ada di daerah Sumatera, Sulawesi biasanya atau Kalimantan. Bisa terhibur juga kan? Bener banget. Bligong udah waktu ini sempat tampil di Sulawesi juga, di rantauan. Jadi memang bener di situ daerah transmigran. Iya. Luar biasa antusiasnya. Kalimantan juga sudah. Yang Bligong belum pernah itu Papua. Mungkin nanti ada. Mudah-mudahan ada kesempatan. Sekali lagi terima kasih Bligong atas waktunya. Sama-sama, sukses terus untuk Arya Rumpi. Siap. Ya, itu juga Sobat Podcast. Jadi semudah-mudahan hari ini terutama para fans fanatik mungkin ya Agung Wirasuta atau yang kangen dengan yang namanya dengan beliau Agung Wirasuta, hari ini semoga obrolan ini bisa mengobati rasa kangen itu. Dan kalau masih kurang puas, silahkan langsung berkunjung ke Instagram beliau untuk silahkan DM langsung ya. Oke, terima kasih. Langsung saja di Instagram Agung Wirasuta. Iya, itu dia. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.